Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Odederen. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS Mobile Programming 2. Untuk yang di soal yang pertama itu buatlah perancangan basis data project as a food code menggunakan IRD dan normalisasi. Nah, di sini untuk IRD-nya seperti ini dan untuk normalisasinya kurang lebih seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4 sampai bentuk normal ketiga. Nah, untuk database-nya di sini seperti ini, ada user login, registrasi user, saldo, histori pembelian, metode pembelian, transaksi, dan menu. Dan di sini udah di relation, dihubungkan antara satu dengan yang lain, ID makanan, minuman, dan ID minuman dan makanan. Kurang lebih seperti ini contohnya, desain basis datanya dan IRD-nya, dan normalisasinya seperti ini. Untuk yang nomor 2, implementasi basis data yang telah dirancang oleh tools. Nah, ini basis datanya seperti ini kurang lebihnya perancangannya. Nah, nomor 3, isi data. Nah, di sini ada beberapa yang diisi, minimal 5. Nah, di sini ada saldo, menu, dan histori pembelian. Untuk transaksi di sini udah ada 5 table, dan di sini sudah ada 5 juga. Nah, karena registrasi yang ini nanti diisi otomatis. Dan untuk yang soal nomor 4, buatlah REST API dengan menggunakan pengujian Postman tampilan perubahan data pada database untuk transaksi registrasi user. Yang pertama kan registrasi user. Nah, di sini untuk codingannya di DB operation seperti ini kurang lebih untuk registrasinya. Nah, di DB operation kan di sini registrasinya ada username, nama, email, dan lain-lain. Untuk di registrasi usernya di sini ada seperti ini kurang lebih sama seperti di ini. Nah, untuk kita ngetesnya di sini di Postman, pilih post, lalu localhost-nya ini sesuaikan dengan apa yang mau kita uji. Misalnya registrasi user. Nah, di situ kita tuliskan localhost Android user registrasi. Di sini kita menuliskan nama, username, dan nama lengkapnya untuk pengetesan Postman. Lalu emailnya kita isi. Nah, untuk passwordnya juga, nomor telepon, dan alamatnya juga. Nah, untuk di sini kita lihat metode registrasi usernya. Nah, di sini kan ada 6 data ya. Yang terakhir itu nomor 9, 1, 2, 3, 4, 5, dan terakhir 9. Nah, lalu kita tes di sini. Nah, registrasi user selesai, lalu kita refresh. Nah, di situ menambahkan Bayu nomor 10. Nah, ditambahkan Bayu karena kita menginputkan tadi itu. Di situ otomatis ini karena kita pakai auto increment. Jadi kita otomatis, nah, jadi nggak perlu ngisi ID lagi. Jadi otomatis ID registrasinya mengurut gitu. Karena auto increment. Lalu kita menguji untuk login.
Di sini untuk login kita masukkan ID-nya, apa yang mau kita loginkan. Untuk codingan sendiri di DB Operation-nya ini menggunakan left join karena kita akan memanggil dan ini di login. Dan di sini untuk login usernya, codingan login usernya kita manggil ID login, ID register dan lain-lain. Nah, di sini untuk login usernya ada 5 juga, 1 2 3 4 5. Nah, lalu kita ingin mengetes nomor 3. Nah, di sini registrasi kita ganti JSON. Nah, di sini tuh ada nama Fahri, kita tes ID login tadi berhasil sesuai dengan database yang ada. Nah, di sini untuk menampilkan menu makanan atau minuman. Di sini menampilkan database-nya menu. Kita lihat di database-nya di menu ada 5. Nah, lalu 1 2 3 4 5. Nah, lalu kita tes di Postman di menu sesuai yang seperti tadi itu. Nah, untuk ID-nya yang kita masukkan dan untuk codingannya di menu ini sama seperti yang lainnya. Di post ID dan di itemnya ada beberapa, ada ID makanan, nama, deskripsi dan lain-lain. Nah, di sini untuk ID makanannya 1 2 3 4 5 dan jumlah stok dan lain-lainnya. Lalu kita send. Nah, di situ terlihat ID makanan dan ini kita panggil mie goreng dan dengan potongan daging kita ganti nomor 3. Nah, dan itu berubah jadi seperti itu. Nah, sesuai dengan database. Lalu yang selanjutnya menampilkan jumlah saldo e-payment. Nah, untuk saldo e-payment ini kita tes di payment di Postman sama saja seperti tadi itu. Dan di sini menampilkan database saldo, ID saldo ada 5. Lalu ID usernya juga dan saldonya. Kita klik ID register nomor 1, misalnya ada saldo 6.000. Lalu kita tes di Postman Fahri registrasi 3. Lalu kita ke Postman, lalu kita tes yang nomor 3. Nah, lalu ID saldonya terlihat di situ dan ID usernya sesuai database dan sisa saldonya 50.000. Yang selanjutnya menampilkan histori pembelian. Nah, di sini menampilkan histori pembelian. Untuk database-nya kita lihat histori pembelian. Nah, untuk ID histori pembelian ada 3, 4, 5, 6 dan ID usernya 512. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita tes di Postman sama seperti tadi. Dan untuk codingannya di sini historinya kurang lebih seperti ini. Codingan
beberapa itemnya. Nah, di sini kita untuk mengujinya kita melakukan pengujian di ID 5. Nah, di sini kita send, lalu hasilnya seperti ini. Di story-nya 5, username 1, ID makanan 1, dan 40.000. Di sini ID user ada Odia Adrian tuh nomor 5. Nah, ID usernya di situ kita mengetes 5. ID makanannya 1 karena sesuai di sono. ID usernya dan kurang lebih seperti itu, jumlah 2 item dan harga total 40.000 sesuai dengan database. ID usernya, nah di sini untuk kurang di situ kita lihat ID registernya seperti itu. Untuk di postmannya seperti ini. Untuk hasil pengujiannya kita tes 6 dan kita send, dia berubah, historinya 6, user 2. Nah, untuk di sini yang terakhir melakukan transaksi pembelian. Nah, di sini untuk transaksi pembeliannya kita tes di sini ke routines. Kita lihat database transaksinya, lalu kita execute. Di situ kita akan melakukan transaksi. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu ke postman untuk mengujinya, untuk mencoba sesuaikan apa yang akan ditransaksi. Nah, untuk ID usernya 1 misalkan di situ. Lalu kita tuliskan 1 dan ID kita lihat di sini sisa saldonya untuk yang ID user. Harga menu di sini tertera, sisa saldonya di situ tertera. Untuk ID usernya kita menggunakan ID user 1 dan ID makanan 2 dan 2 tadi itu di bawahnya. Nah, untuk di sini kita edit. Nah, di sini ada beberapa itu, lalu di execute. Nah, untuk ID user dan segala macam di dalamnya. Nah, untuk metode pembayarannya di sini kita lihat cash, barcode, dan transfer bank. Nah,
Di sini di Postman tadi melakukan metode pembayarannya via transfer, lalu kita send. Nah, transaksi berhasil. Kita refresh. Nah, di sini ada yang melakukan transaksi pada tanggal tersebut. Untuk ID usernya 1 dan ID transaksinya 22 sesuai mengurutkan yang lain, dan harga totalnya 30. Di sini kita membeli ayam harga 15 dan jumlah 2, dan stok menunya tadi 8, sekarang berubah menjadi 6. Nah, untuk di sini kita refresh. Untuk sisa saldonya 45.000. Nah, mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan dari soal-soal UTS dari Mobile Programming 2. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.